Duling. Dua, nomor 5 yaitu pemohonnya Ahmad Patoni. Nomor 6 itu pemohonnya LBH Cipta Karya Keadilan Saudara Andi. Nomor 15 Advokat Pengawal Konstitusi Saudara Raden Elang Mulyana dan kawan-kawan. 17 pemohonnya adalah Lisan, Komunitas Advokat Lisan Nusantara Saudara Hendarsam Marantoko. Apa sudah hadir semua? Lima-limanya hadir ya? Hadir yang mulia. Hadir, untuk lisan sudah hadir semua yang mulia. Nah, saya mulai yang pertama Arun, yang mana dia? Arun yang mana? Arun. Hah? Advokasi Rakyat Nusantara. Oh, belum datang. Oke, yang nomor 2 Ahmad Patoni. Hadir yang mulia. Oh, sendirian. Bersama tim kuasa hukum Dan kawan-kawan ya. dan kawan-kawan. Oke. LBH Cipta Karya Keadilan. Oke. Hadir yang mulia. Pemohon Advokat Pengawal Konstitusi. Hadir yang mulia. Oke. Yang terakhir Lisan. Hadir yang mulia. Oke. Sekalian aja perkenalkan diri siapa aja yang datang. Walaupun sudah sangat terkenal tapi supaya kita tahu. Dari yang mana dulu yang mulia? Ya, mulai dari sini silakan. Oke. Jadi yang belum datang satu ya. 1, 2, 3, 4 1. Oke. Mulai. Baik, yang mulia, perkenalkan saya Sari Jalvalevi, advokat lisan komunitas. Izin melanjutkan yang mulia. Sebelum saya memperkenalkan seluruh tim kuasa hukum, kemarin kami telah berkoordinasi dengan bagian kepanitraan bahwa ada perbaikan laporan pengaduan kami yang petunjuk disampaikan oleh kepanitraan adalah disampaikan pada persidangan hari ini beserta dengan daftar-daftar bukti yang mulia. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan tim kuasa hukum dari Advokat Lisan. Di sebelah saya ada RB Ersa Pratama, sebelah kiri saya ada Hendarsam Marantoko SHMH, sebelah kiri lagi ada M. Nur Sunan Kalijaga SH, di sebelahnya lagi ada Fauziah Suci Cahyani beserta tim kuasa hukum di belakang sebagaimana dalam surat kuasa yang akan kami serahkan nanti yang mulia. Oke, jadi Saudara Ahmad Patoni dan Lisannya jadi satu ya? Betul yang mulia. Oh, ini nomornya masih 2 ini. Oke, jadi nomornya nomor 5 dan nomor 17 jadi satu ya? Betul, karena nomor 5 itu laporan kami terhadap Hakim Konstitusi terlapor Prof. Saldi Isra. Kemudian nomor 17 adalah Hakim terlapornya Prof. Arif Hidayat yang mulia. Oke, jadi 2 terlapor, tapi laporannya ini bisa kita jadikan satu gitu ya, karena orang pelapornya sama. Walaupun laporannya kita ada 2 yang mulia, karena bukan, Anda ini datangnya bareng. Oh, siap. Jadi nggak usah dipisah karena pelapornya sama. Ya, tapi nanti putusannya pisah masing-masing hakim. Jadi hakim terlapornya ada 9, berarti ada 9 putusan. Jadi nanti putusan tidak berdasarkan jumlah laporan, seluruhnya 18, kebanyakan. Oke, jadi bukan berdasarkan pelapor, tapi berdasarkan hakim terlapor, itu putusannya nanti. Oke, jadi satu terlapor bisa banyak pelapornya, nah, nomornya banyak gitu, tidak apa-apa, itu nanti diputuskan. Ya, itu untuk efisiensi aja. Oke, jadi Saudara Patoni dan kawan-kawan ini ya melaporkan Profesor Saldi dan Profesor Arif. Ya, nanti dijelaskan, kan sudah klarifikasi sebetulnya dulu waktu sidang pertama. Yang kedua ini
LBH Cipta Karya Keadilan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia. Pertama, perkenalkan kami yang mewakili tim LBH Cipta Karya Keadilan. Saya sendiri Syarifuddin SH.MH. Bersama rekan-rekan nanti masing-masing bisa memperkenalkan diri dari LBH Cipta Karya Keadilan. Yang kedua, kami sampaikan kepada yang mulia bahwa tadi kami sudah koordinasi untuk register perbaikan laporan permohonan kami, tetapi petunjuk dari bagian kepanitraan nanti disampaikan dalam sidang. Terima kasih yang mulia untuk ini siapa ini terlapornya? Terlapornya Profesor Arif Hidayat dan Profesor Sadli, tapi sudah terregister menjadi satu paket nomor 6 ini. Oh, dua-duanya ya? Ya, dua-duanya yang mulia. Oke. Baik, yang ketiga, silakan satu lagi, advokat pengawal konstitusi. Ya, terima kasih yang mulia. Perkenalkan kami dari advokat pengawal konstitusi. Saya di sini sebagai koordinator ketua timnya Raden Elang Mulyana, dan di samping saya ada Rian Ismawan, Ayer Langga, dan Aris Perdana. Kami perorangan mengajukan permohonan dengan nomor perkara 15, yaitu hakim terlapornya adalah Bapak Arif Hidayat. Itu yang sudah sampaikan dan bukti-bukti sudah kami siapkan. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu yang belum datang ini, oh ini baru datang? Kok telat saudara ini? Silakan memperkenalkan diri, siapa aja yang datang, kenapa telat, biar tahu. Izin yang mulia, mohon maaf kami terlambat karena sebagian kami menunggu di bawah, beberapa bagian teman yang lain. Yang hadir pada hari ini saya Bob Hasan, rekan saya dengan Teguh dan Erizal yang masih barcode di bawah 2 orang. Demikian yang mulia. Jadi dengan demikian sudah lengkap ini 5-5-nya, tapi kita kelompokkan jadi 4 gitu ya. Nomornya ada 5, tapi nanti kesempatan bicaranya 4. Nah, jadi selamat datang saudara-saudara sekalian. Kalau tidak salah saudara-saudara ini 4 kelompok ini sudah ikut waktu rapat klarifikasi. Sudah ya semua ya, termasuk pengawal konstitusi. Sudah juga ya? Oh belum. Kalau Pak Tony dan Lisan sudah ya? Nah jadi maksud saya karena kita gabung antara persidangan pendahuluan, sidang pendahuluan dan sidang pembuktian, maka kita perlakukan rapat klarifikasi tempoh hari, itu dianggap sebagai sidang pendahuluan. Jadi klarifikasi soal legal standing sebenarnya sudah waktu itu. Nah kecuali saudara Raden Elang Mulyana dan kawan-kawan ya, belum waktu itu ya. Kalau gitu saudara dulu yang diberi kesempatan, tolong dijelaskan kepentingan hukum saudara jadi melaporkan Pak Arif Hidayat ini ya. Apa? Siap. Dan sekaligus nanti apa tuduhannya, melanggar kode etik yang mana, lalu bukti-buktinya silahkan dijelaskan. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya akan menjelaskan terkait pertama legal standing kami mengajukan surat laporan terhadap Hakim Arif Hidayat. Pertama, kami sebagai advokat pengawal konstitusi yang punya kepentingan hukum sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi dan konstitusi ini berjalan baik di Indonesia. Perlu kami sampaikan, pertama, sebagaimana tuntutan pelaporan yang sudah kami sampaikan, sudah dituangkan di dalam surat pelaporan. Pertama, soal dissenting opinion, sebagaimana dalam
putusan nomor 90 di paragraf 612 sampai dengan paragraf 632 pada halaman 107 sampai 118, yaitu terkait masalah penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda, pembahasan rapat perusahaan hakim. Poin-poinnya sudah kami sampaikan di dalam laporan. Yang terakhir adalah soal uraian temuan dugaan pelanggaran kode etiknya soal perilaku hakim konstitusi yang disampaikan di dalam beberapa video di media sosial, yaitu di konferensi hukum nasional yang beredar di YouTube kurang lebih 70 menit dan di media Medcom ID tanggal 29 Oktober 2023. Soal prinsip keterbukaannya dilanggar, yaitu prinsip keterbukaan khususnya pada penerapan angka 4, yaitu hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan atau sedang diperiksa atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan. Seperti itu poin-poin yang mulia. Intinya ya sudah kita muatkan dalam surat pelaporan. Terima kasih. Oke, jadi maksud saudara Profesor Arif dalam dissenting opinionnya Ya, dalam membuat dissenting atau dalam pembicaraan di luar? duanya yang mulia. Jadi apa yang dilanggar kira-kira? Dissenting soal putusan dan tadi berkomentar di luar di YouTube tadi yang mulia yang sudah saya sampaikan. Apa komentarnya? Jadi perlu saya sampaikan di poin halaman saya, yaitu di Pak Arif Hidayat telah memberikan sambutan lebih kurang dari 70 menit khususnya terkait adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim konstitusi yang pada menit 25137 hingga menit 25237 yang pada pokoknya sebagai berikut. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saya terjadi prahara. Terus selanjutnya di menit 39 di Medcom ID dalam sambutannya, tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-hukum yang luar biasa, maka inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam dissenting opinion saya, dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan itu saja yang bisa saya sampaikan di forum ini. Ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik dan kapitalistik liberalistik. Misalnya saja semua sekarang dilakukan serba contoh pada waktu kita membangun sistem pemilu sangat liberal. Sistem pendidikan sekarang mengarah ke sistem mengarah kecenderungan. Itulah ada hal sangat dikhawatirkan. Begini di era Soekarno, di era Soeharto, waktu itu kokohan saja masih check and balance. Dalam arti yang kadarnya berbeda-beda, tetapi ada pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, dekooptasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Iya, itu bisa ada indikasi yang semacam itu. Menjawab pertanyaan di Medcom ID. Jadi pelanggaran adalah prinsip kepantasan dan kesopanan khususnya pada penerapan angka 9 dan angka 10 yang mulia. Penerapan angka 9 adalah keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan untuk diungkapkan untuk tujuan lain terkait dengan tugas mahkamah. Penerapan angka 10 dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan tentang prinsip tugas-tugasnya di bidang peradilan, serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan keterpihakan hakim konstitusi. A. Menulis, memberi, mengejar serta tuntut dalam kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan terkait dengannya. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau terkait dengannya. Atas persetujuan pimpinan berperan sebagai penasihat pemerintah atau dalam suatu kepanitan, komite atau komisi tidak tetap lainnya. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas mahkamah. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Arif Konstitusi sebagai berikut. Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai terlapor telah melanggar prinsip keterpihakan
khususnya pada penerapan angka 4, yaitu memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2003 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal YouTube BPHTN Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kanal YouTube Medcom ID yang tayang pada tanggal 29 Oktober. Hakim Konstitusi Arif Hidayat telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan khususnya pada penerapan angka 9 dan angka 10. 1. Melanggar penerapan angka 9 terkait dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. B. Melanggar penerapan angka 10 terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal YouTube Medcom ID pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Arif Hidayat telah melanggar prinsip kesetaraan khususnya pada penerapan angka 2, yaitu telah berburuk sangka atau bias terhadap sesama hakim konstitusi lainnya serta terhadap sistem hukum di Indonesia. 4. Hakim Konstitusi Arif Hidayat telah melanggar prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu bersikap bertindak tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, bahwa berdasar uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Kehormatan Konstitusi untuk menghukum Hakim Arif Hidayat telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Itu saja Yang Mulia poin-poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ada tambahan lagi? Cukup Yang Mulia. Baik, nanti sesudah selesai semua anggota majelis akan mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, yang 1, 2, 3 ini sudah klarifikasi yang lalu. Sekarang langsung ke substansi aja. Mulai dari sini, apa yang saudara tuduhkan melanggar dari Profesor Arif, dari Profesor Saldi, bukti-buktinya apa? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, izinkan saya selaku pelapor menyampaikan poin-poin penting dalam laporan saya terhadap Hakim Konstitusi terlapor yaitu Prof. Saldi Isra yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut secara bergantian oleh tim kuasa hukum saya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan poin-poin penting tersebut mengenai latar belakang dan dasar-dasar atau sebab-sebab diajukannya laporan ini kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi kami menduga diakibatkan oleh adanya dissenting opinion dari Hakim Konstitusi terlapor yaitu Profesor Saldi Isra yang viral di berbagai media sosial. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang paling viral adalah terkait kata-kata mengenai peristiwa aneh, kata-kata luar biasa terkait perubahan sikap dan pendirian mahkamah yang berubah hanya dalam sekelebat. Secara gamblang, Hakim Konstitusi terlapor Saldi Isra menceritakan dinamika dalam rapat permusyawaratan hakim RPH dimulai dari pembahasan perkara nomor 29, 51, 55 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan mayoritas Hakim Konstitusi sepakat menolak. Tiba-tiba pada RPH putusan nomor 90-91 yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, MK yang semula menolak berubah menjadi mengabulkan sebagian. Jadi kalau kita melihat ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menurut pandangan kami
RPH adalah termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh informasi dan dinamika yang ada dan berkembang dalam RPH tersebut adalah termasuk privasi dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf J Undang-Undang KIP, RPH termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan. Jadi apapun dinamika dan informasi yang ada pada RPH tersebut tidak boleh keluar dan harus tetap menjadi rahasia lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah awal mula menurut kami kesalahan besar Hakim Konstitusi terlapor Sadi Isra yang telah keliru dan tidak tepat apabila mencurahkan semua kegundahan, kegelisahan, kegalauan, isi hatinya atas dinamika dalam RPH melalui dissenting opinion yang kemudian dimuat dalam putusan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Meskipun kami masih berprasangka baik, Hakim terlapor Sadi Isra tidak memiliki niat apapun dan tidak menyangka ucapannya yang dituangkan dalam putusan dan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum menjadi viral serta menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa seharusnya menurut hemat kami Hakim Konstitusi terlapor Sadi Isra yang merupakan Hakim Konstitusi sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara ex officio berdasarkan pasal 322 KUHP wajib merahasiakan semua informasi dan dinamika yang ada pada RPH sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK Junto pasal 17 Undang-Undang KIP. Jadi saya ingin mencontohkan di Mahkamah Agung misalnya, Yang Mulia, RPH itu termasuk ke dalam rahasia negara. Dasarnya apa? Ada di dalam pasal 3 butir 1 huruf M PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, di mana para hakim dan PNS di Mahkamah Agung itu dilarang mengungkapkan informasi yang ada pada RPH karena perbuatan tersebut sama saja dengan membocorkan rahasia negara dan termasuk dalam pelanggaran kode etik berat, dan itu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan dengan tidak hormat. Jadi menurut kami idealnya dissenting opinion itu cukup memuat pertimbangan atas dasar fakta yang terdiri dari fakta-fakta persidangan, keterangan para pihak, kesimpulan atas alat bukti yang diajukan pada persidangan, kemudian legal standing, pemohon, kewenangan mahkamah, alasan dan pokok permohonan serta pendapat mahkamah. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa sangat tidak etis dan tidak elok dissenting opinion Hakim Konstitusi Sadi Isra yang terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian dan sikap rekan-rekan Hakim Konstitusi pada RPH, bukan karena muatan substansi dalam putusan pembuatan MK. Nah, ini yang ketiga, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh tim kuasa hukum Yang Mulia, bahwa pelaporan yang kami lakukan terhadap Hakim Konstitusi terlapor Prof. Sadi Isra ini adalah murni pada tugas dan kewajiban kami sebagai salah satu dari 5 pilar penegak hukum demi terjaganya marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami kian hari kian memprihatinkan. Kemudian pelaporan ini merupakan suatu tindakan untuk meluruskan yang perlu untuk diluruskan agar pencari keadilan itu mendapatkan suatu kepastian hukum. Kemudian yang saya sangat memahami bahwa dalam pengambilan keputusan itu hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga sangat maklum sebetulnya Yang Mulia jika terjadi perbedaan atau pendapat dissenting opinion. Namun perbedaan pendapat itu menurut kami haruslah koheren dengan pokok permasalahan. Jadi bukan justru menjatuhkan sesama hakim Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bisa membayangkan Yang Mulia
bagaimana jadinya jika setiap hakim pada seluruh pengadilan menjadikan pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai acuan untuk saling menjatuhkan sesama hakim. Mungkin itu poin-poin penting yang mulia. Selanjutnya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum kami yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk penjelasan secara detail mungkin tadi sudah disampaikan oleh pelapor. Jadi dari tim kuasa hukum tidak akan mengulang kembali pokok-pokok intinya karena itu sebuah sudah termaktub dan dijelaskan oleh pelapor dalam hal ini Saudara Ahmad Potoni. Kami mungkin akan masuk ke pokok-pokok laporan kami untuk Profesor Arif Hidayat. Mohon izin yang mulia. Singkat saja, kami akan mulai dari perbuatan beliau. Ada sedikit perbedaan antara perbuatan yang dilakukan oleh dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra dengan Pak Arif Hidayat. Yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra, dugaan pelanggaran kode etiknya ada pada saat di dalam persidangan, pada saat beliau membacakan pertimbangan hukumnya. Dan khusus untuk Hakim terlapor konstitusi Arif Hidayat, itu statement beliau setelah atau pasca putusan dibacakan. Jadi ada dua kejadian yang menurut kami sangat tidak tepat dan tidak layak untuk disampaikan sebagai seorang hakim konstitusi terutama yang menjadi bagian dalam perkara tersebut untuk memberikan komentarnya di luar pengadilan. Saya akan coba rinci beberapa hal perbuatannya dulu yang mulia. Yang pertama itu pada kegiatan Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, itu kami kutip beberapa statement beliau. Satu, saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Saya pakai baju hitam karena saya sebagai Hakim Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Jadi beliau mengatakan yang kami tangkap pasca putusan MK nomor 90 tersebut itu merupakan prahara yang terjadi di dalam domain Mahkamah Konstitusi yang notabene beliau merupakan bagian daripada orang atau hakim yang terlibat dalam perkara tersebut. Yang kedua juga ada statement beliau, kita lihat misalnya masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya, yaitu teori trias politika, tapi sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia mempunyai partai politik. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Yang seharusnya apabila beliau juga komentar kami, apabila beliau ada keresahan tentang hal tersebut, beliau mempunyai kewenangan sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perubahan konstitusional. Yang berikutnya, ini di Tribun ya, ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY belum nampak betul seperti di zaman sekarang. Jadi Prof. Arif Hidayat seolah menggambarkan saat ini lebih parah kondisinya daripada Orde Baru ya. Dan ini merupakan menjadi suatu perdebatan bagi kami advokat dan juga mungkin aktivis yang hidup di zaman Orde Baru dan zaman sekarang. Ini perbedaan persepsi yang menurut saya agak sangat bertolak belakang. Bagaimana Orde Baru, sikap-sikap dari rezim Orde Baru terhadap para oposannya dengan yang ada sekarang. Ini merupakan perdebatan, tapi seolah-olah ini merupakan periode terburuk yang ada terjadi di Indonesia pada saat ini, khususnya di konstitusi kita. Kemudian juga yang kedua, perbuatan beliau ini statement beliau diwawancara di link Medcom ya, Medcom ID
di menit 17 detik 30 sampai dengan 32, dalam video tersebut Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyatakan sebagai berikut. Padahal kita adalah seorang negarawan, seorang yang berpendidikan tinggi hukum, doktor hukum, itu ilmu sudah paripurna. Tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi non-hukum? Jelas perbuatan ini menurut kami sangat tidak pantas diucapkan oleh terlapor Arif Hidayat di luar persidangan. Seolah lagi kami merasa bahwa beliau telah menuduh putusan nomor 90 tersebut itu dipengaruhi oleh aspek non-hukum. Nah, ini yang merupakan kegelisahan kami, dan akibatnya pandangan beliau yang dilakukan di luar pengadilan ini membuat persepsi publik, emosional publik menjadi meningkat, mendegradasi Mahkamah Konstitusi, tempat beliau bernaung, tempat beliau bekerja, bahkan notabene beliau adalah mantan dari Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kami akan sampaikan dasar hukumnya, Yang Mulia. Atas perbuatan tersebut, beliau kami duga melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09/PMK 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa PMK 09 Hakim Konstitusi harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaaan, dan yang terakhir ketujuh, prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prinsip ini sebagian besar dilanggar oleh beliau, diduga dilanggar oleh beliau. Yang kedua, dasar hukum kami terkait dengan perbuatan beliau di luar pengadilan pasca putusan tersebut, beliau kami duga melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 09 PMK 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi pada poin ketiga tentang prinsip integritas yang kami kutip sebagai berikut. Penerapan prinsip ketidakberpihakan, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan mahkamah. Berikutnya, hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Jadi atas hal tersebut, tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah. Keadilan tidak hanya dilakukan tetapi juga harus tampak dilaksanakan. Jadi menurut kami sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terhadap perkara yang sudah diputus. Namun pada faktanya jelas hakim konstitusi Arif Hidayat memberikan komentar negatif terhadap putusannya beliau, yang beliau merupakan salah satu anggota yang ada dalam putusan tersebut. Terlebih hakim konstitusi Arif Hidayat telah mencoreng dan menciderai Mahkamah Konstitusi, tempat di mana sekarang beliau bekerja, dengan memberikan komentar yang cenderung negatif terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu Yang Mulia, berdasarkan hal tersebut di atas, kami ingin yang pertama, petitumnya kami memeriksa dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Kedua, menyatakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik berat, dan menyatakan Hakim Konstitusi memberhentikan tidak hormat Yang Mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayat apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat. Di mana menurut catatan kami, terlepas dari apa yang kami sampaikan di petitum,
bahwa hal pelanggaran dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Arief Hidayat ini bukan sekali dilakukan. Tapi saya mohon koreksi kalau salah, ada 6 laporan sebelumnya, di periode sebelumnya terhadap beliau, dan 2 sudah diputus dan dinyatakan bersalah. Jadi hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat bukan dilakukan pertama kalinya. Dari 6 laporan, tapi saya nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, ada 2 yang sudah terbukti. Jadi dari kami, dari advokat lisan, mungkin inti-intinya seperti itu Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi? Sementara cukup Yang Mulia. Cukup ya. Jadi terlapor 1 Profesor Saldi hanya DO, dissenting opinion, yang dia bacakan resmi. Isinya banyak keluhan, itu kan, yang mencederai citra. Kalau yang kedua ini adalah pendapat pribadi di luar. Jadi saudara tidak mempersoalkan dissenting opinionnya. Dissenting opinionnya oke, ya kan? Tidak ada curhat-curhat. Atau ada juga? Ya mungkin kami mempertimbangkannya untuk yang di luar. Oh, yang di luar aja. Ya. Bagi tugas ya. Bagi tugas yang dalam di luar. Cuma kesimpulannya ini kejam sekali sudah ini, langsung pemberhentian tidak hormat. Apa begitu itu? Iya, semua tergantung kepada Yang Mulia, tapi kami melihat karena kejadian ini bukan sekali dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke. Itu saja. Makanya tadi ada perbedaan sikap antara Prof. Saldi Isra dengan Prof. Arief Hidayat. Ya, itu Yang Mulia. Pak Tony, yang Pak Saldi juga sama itu, dipecat juga. Pemberian tidak hormat pula. Karena itu paling tinggi itu. Iya, karena gini Yang Mulia, kami melihat bahwa banyaknya laporan-laporan terhadap Hakim Konstitusi ini dimulai dari statementnya Prof. Saldi Isra yang banyak dikutip di media, di medsos, sehingga menjadi kegaduhan Yang Mulia. Mungkin itu poinnya. Ya, apa betul itu? Jadi opini masyarakat kemana-mana. Ributnya ini kan sejak bulan Agustus sebelum putusan. Itu ada laporan dari Profesor Denny Indrayana Agustus tuh, ya kan? Putusan kan baru Oktober. Jadi bukan gara-gara putusan nih, sejak sebelumnya sesudah ada pengujian, dan pengujiannya banyak. Ada berapa itu? 11 perkara itu apa itu? Nah, jadi sudah lama ini ributnya ini, bukan gara-gara dissenting opinion, tapi ya sudahlah. Saudara udah membuat mendalilkan hakim terlapor harus diberhentikan sebagai hakim dengan tidak hormat pula, gitu ya. Benar-benar saudara Patun ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang nomor 1 sudah ya, cukup ya. 2 terlapornya. Nah, kemudian yang kedua saya nomor aja ya. Arun Bob Hasan. Jadi udah langsung masuk ke substansi dan pembuktian, karena dulu kan sudah klarifikasi, sudah legal standing sudah oke, nggak ada masalah. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mengembangkan dan langsung bersubstansi terhadap klarifikasi yang pernah saya sampaikan, dan kami tetap berpendapat bahwa penyebab daripada keributan itu adalah dissenting opinion, bahwa ada perbedaan antara keributan di bulan Agustus, itu adalah betul. Namun demikian tentang persepsi adanya mahkamah keluarga, adanya suap-suap dan sebagainya, itu timbul ketika dissenting opinion yang mengarah kepada satu mati, semua harus mati. Menurut kami seperti itu Yang Mulia. Saya harus memulai bahwa dissenting opinion yang kami maksudkan menjadi penyebab itu, saya langsung membacakan dari bukti yang akan kami bawa dalam putusan PUU nomor 90, yaitu di halaman 94 sampai dengan ke halaman 97. Di sini akan kami buktikan
apa bentuknya sampai termasuk juga dimasak yang dimaksud Yang Mulia tadi yang menyebar kepada media massa, media online, ya, bahkan dengan termasuk komentar-komentar para netizen. Sebagaimana diketahui bahwa pendapat berbeda atau dissenting opinion sebagaimana hakim, setiap hakim di 9 hakim Mahkamah Konstitusi menurut kami memiliki sifat karakter hermeneutika atau punya pendapat pribadi berdasarkan nurani pengetahuan dan juga sebagaimana asas hakim, hukum hakim, yaitu dianggap mengetahui seluruh perkara yang ada, maka oleh karenanya 9 diantaranya itu harus saling menghormati dan ditertuang di situ di dalamnya ada bagian yang disebut dengan dissenting opinion. Khusus dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra di halaman 95, langsung saya kutip di alinea pertama, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda dalam kurung dissenting opinion ini. Ini sudah bingung beliau Yang Mulia. Ini sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Nah, ini dalam sekelebat ini bisa sedetik, bisa 1 menit, bisa 2 menit, tetapi ternyata berhari-hari. Pada faktanya demikian. Yang kemudian alinea kedua, padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang ada tindakan lain selain dilakukan pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Sekelebat itu ternyata dirubah oleh beliau, terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekedar menyampingkan putusan sebelumnya. Selanjutnya saya kutip lagi di alinea ketiga, dari belasan perkara tersebut hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Ini menurut kami dapat diduga sebagai membocorkan. Halaman 96 di alinea ketiga, tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/51/55 garing PUU garing Romawi 21 garing 2023 tersebut telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para pemohon perkara nomor 90/91 garing PUU garing 2021 Romawi garing 2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon. Ini yang kami juga anggap membocorkan rahasia. Alinea selanjutnya dalam halaman yang sama di nomor 96, bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang 1 hari, sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/51/55 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023 berada pada posisi pasal 169, yaitu kebijakan sebagai kebijakan hukum terbuka membentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 garing PUU strip 21 garing 2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan perkara nomor 90 tersebut dari 5 hakim konstitusi yang mengabulkan, sebagian 3 hakim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada membongkar. Yang masih dapat ditoleransi Yang Mulia, di alinea selanjutnya di halaman 97,
Sekalipun hal ini merupakan bukan bagian daripada hermeneutika, bukan bagian daripada dissenting opinion, tetapi kami masih bisa mentolerir. Tetapi ini masih di tengah-tengah. Bahwa berkenan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada subparagraf dan subparagraf 6.26.4 di atas, pertanyaan ringan dan untuk sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan bila mana RPH untuk memutuskan perkara nomor 29 tersebut dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, apakah norma 169 masih tetap didukung mayoritas hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, jika RPH memutus perkara nomor 90 tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa tujuan dissenting opinion kami menilai hanya menuju kepada satu hakim konstitusi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Yang Mulia Anwar Usman. Kembali lagi tadi Yang Mulia, kami sudah membacakan sebagian daripada apa yang kami laporkan, kemudian secara penegakan hukumnya dari pasal 21 huruf G, huruf E, huruf F, Yang Mulia, sebagaimana surat laporan kami juga ya, bahwa di dalam huruf E, F dan G yaitu melanggar kode etik hakim konstitusi, F melanggar larangan hakim sebagai konstitusi, G tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi. Saya ingin mengurai yang terakhir, G, poin nomor 1, tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi. 1, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hukum acara termasuk dalam hal tentang dissenting opinion. Dissenting opinion merupakan atau yang berisi daripada legal reasoning, tetapi di sini kecenderungannya lebih kepada curhat. Sebagaimana diketahui juga Yang Mulia bahwa sidang MK PU 90 dan yang lainnya secara terbuka, maka ya langsung dari sini kami juga menyangkut kepada media yang sudah beredar, dan singkatnya kami langsung membacakan komentar netizen sebagai bukti kami nanti, yaitu hakim yang berubah pikiran mengabulkan permohonan mungkin kena suap atau intimidasi, perlu diselidiki lebih lanjut. Ini sangat terkait sekali dengan dissenting opinion Prof. Saldi tadi yang mulai yang kami bacakan ya, artinya dianggap sebagai berubah berpikiran karena begitu banyak perkara, kenapa hanya perkara 90 itu sebagai yang dikabulkan, sebagian itu merupakan satu perubahan pikiran. Image ini tentu tidak lepas daripada dissenting opinionnya Pak Prof. Saldi Isra. Kalau diminta mundur hampir pasti tidak akan terjadi karena masih ingin memutuskan sengketa Pilpres untuk keuntungan keponakannya, larinya ke tentunya sebagaimana kita ketahui, karena itu hanya ada satu pilihan katanya, pecat Anwar Usman. Netizen lagi terlalu bernafsu, nggak etis, seolah memaksakan dan lain-lain. Itu soal asumsi, tiap orang atau kelompok bisa berbeda, tapi yang penting ada mekanisme garis miring aturan yang dilanggarkah. Nah, ini yang positif menurut kami. Jadi kembali lagi Yang Mulia bahwa keributan substantif yang hari ini terjadi tidak lepas dan bahkan didominasi oleh dissenting opinion oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Yang Mulia, tidak panjang lebar, maka oleh karena itu sebagaimana surat laporan yang telah kami buat dan juga pada hari ini kami telah membawa dokumen, kelengkapan dokumen, ya kami menyerahkan kepada Yang Mulia. Mungkin tidak pemecatan, tetapi tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi sekali lagi bahwa sebagaimana klarifikasi kita di masa awal kemarin, pada dasarnya kepentingan hukum kami tidak ingin Mahkamah Konstitusi menjadi gelontor, menjadi luntur, menjadi luluh lantah oleh karena peristiwa-peristiwa ini, dan kami menumpahkan keyakinan kami kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk segera dapat memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sehingga tetap seluruhnya dapat diberikan satu tindakan
atas perbuatannya masing-masing, tetapi Mahkamah Konstitusi tetap terjaga marwahnya. Demikian Yang Mulia. Baik, Saudara Bob, Pak Hasan, ada tambahan? Cukup ya. Jadi hakim terlapornya Profesor Saldi saja. Cuma seperti yang lain kan ada petitum. Saudara mintanya apa? Ini saudara ingin ada ditetapkan bahwa hakim terlapor ini melanggar kode etik. Berat apa ringan? Terus Kami apa? serahkan kepada Yang Mulia. Oh begitu. Nah, ini baik sekali saudara ini. Itu petitum saya yang terakhir itu yang Iya, secara lisan. Tuh beda kan. Tapi nggak apa-apa. Ini kan laporan. Beda dengan Terpenting buat kami adalah menjaga gugatan, pengaduan. Itu kan harus ada anunya. Ini boleh lah. Iya. Ya kan. Jadi terpenting buat kami Yang Mulia, kita tetap jaga marwah Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Demikian. Ikhlas dia. Oke ya. Ini orang hebat nih. Zaman Orde Baru kaya raya ini. Bapak Asir ini. Coba begitu kelihatan sini, kok kurus ya? Apa terjadi penurunan apa ini? Oke, terima kasih Saudara Bob. Nah, kita lanjutkan yang ke berapa ini? Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan. Nah, silakan. Nanti untuk Profesor Arif Hidayat berkaitan dengan substansi pelanggarannya akan disampaikan oleh rekan kami Dian Ekwanto SH. Terus untuk pelanggaran oleh Profesor Isra nanti akan disampaikan oleh Andi Sarjana Hukum. Mohon izin Yang Mulia, ada tambahan untuk penegasan sebagai laporan dari pihak LBH Cipta Karya Keadilan untuk statutanya aja. Yang pertama, pada prinsip penegasan kami, keduanya Profesor Isra maupun Profesor Arif Hidayat jelas melanggar, dugaan kami melanggar pasal 28, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusi, yang penjabarannya nanti kan diatur pada norma-norma bagaimana marwah hakim Mahkamah Konstitusi itu kan menyampaikan pikiran pendapat. Nah yang kedua, dari sisi asas, padahal secara moral force bahwa dalam edukasi, katakan dari berbagai pegiat hukum, lembaga bantuan hukum yang memegang pada prinsip asas res judicate pro veritatis habetur. Nah akan tetapi keduanya sudah diberikan kewenangan hak dengan DO, akan tetapi beliau memberikan contoh yang jelas ini kan sangat kita sayangkan, tidak sesuai dengan nilai-nilai norma-norma hukum itu. Nah yang berikutnya yaitu terkait dengan menurut kami keduanya itu melanggar Sabta Karsa Hutama Yang Mulia Hakim Konstitusi. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Yang Mulia. Terima kasih. Ya silakan. Oke, terima kasih Yang Mulia. Dirinci aja satu-satu ya kan. Ya. Kan Anda Ya, dengan dengan lapornya dua ya. Ya, baik Yang Mulia, terima kasih. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman pelaku hakim yang dilakukan oleh terlapor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pelapor dalam hal ini melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 tahun 2023 yang diakibat dari dissenting opinion hakim terlapor tidak mencerminkan pendapat hukum yang menyebabkan kegaduhan dan opini publik tidak baik terhadap marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang kami cintai dan yang menjadi rujukan kami dalam dunia akademisi dan advokasi. Untuk yang kedua, dalam kalimat berikutnya yaitu kosmopologi negatif dan keganjilan. Nah, kalimat tersebut itu di atas mengandung tendensi bahwa seolah-olah adanya aura negatif dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90 yang digambarkan oleh hakim terlapor dalam kutipan dissenting opinion-nya. Kalimat berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini ialah sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH.
Kutipan putusan dissenting opinion hakim terlapor secara langsung menyerang harkat martabat serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya. Apakah patut Yang Mulia Majelis Etik bahwa hakim terlapor menceritakan secara tidak etis dan patut proses dalam pengambilan keputusannya dalam RPH yang dimana bersifat tertutup, semuanya dibuka secara gamblang dan diumbar kepada publik yang semuanya menurut pelapor bersifat subjektif. Hakim terlapor tidak mencerminkan pedoman-pedoman perilaku hakim yang harusnya arif dan bijaksana, menjunjung tinggi harga diri serta bersikap profesional, dan hakim terlapor secara sadar mengungkapkan berbagai media massa dan sikap hakim terlapor tidak menggambarkan mencerminkan sikap kenegarawan dan sabta karsa utama yang menjadi pedoman kode etik dan perilaku hakim. Untuk bukti sudah terlampir Yang Mulia. Ya. Dan untuk poin ketiga, dalam laporan etik ini juga kami meminta untuk mengusut patut diduga adanya kebocoran putusan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang patut diduga dibocorkan oleh oknum dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Untuk bukti juga sudah kami terlampir, mengingat dalam wawancara anggota DPR tanggal 29 September 2023, sedangkan putusan dibacakan pada hari Senin 16 Oktober 2023. Yang keempat dan yang terakhir, perlu kiranya Majelis Etik menjatuhkan hukuman kode etik berat karena hakim terlapor melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 10 huruf E dan huruf G tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya dan sabta karsa utama. Terima kasih Yang Mulia. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami. Baik, izin Yang Mulia. Di sini laporan terpisah untuk hakim terlapor Profesor Saldi Isra. Kami sebagai pelapor mengindikasikan patut diduga kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap hakim konstitusi Saldi Isra. Dalam pelaporan ini kami mengutip kalimat dissenting opinion yang diberikan oleh hakim terlapor Saldi Isra. Beliau membuat dissenting opinionnya dengan awal kalimat, "Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda." Selanjutnya ada kalimat juga mengutip kalimat hakim terlapor, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari kata batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Kalimat di atas mengandung tendensi merendahkan marwah konstitusi. Lembaga peradilan konstitusi secara etik dan perilaku hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya. Kemudian mengutip dari kalimat dissenting opinion yang diberikan oleh hakim terlapor juga, pertanyaan ringan dan sekaligus menggelitik mungkin dapat dimunculkan bila mana RPH untuk memutus perkara nomor 29, nomor 51, nomor 55 dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Jika RPH memutus perkara nomor 90 tetap sama dengan komposisi hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, nomor 51 dan nomor 55, itu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara nomor 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55? Kemudian hakim terlapor juga memberikan dissenting opinionnya dengan kalimat tetapi membalikan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan meski ditambah dengan embel-embel sebagian. Kami menduga, kami berpikir
Kutipan putusan dissenting opinion hakim terlapor ini yang mulia secara langsung menyerang harkat martabat serta mengomentari mendapat putusan kolega rekan sejawatnya dan membuka secara tidak profesional RPH dalam proses pengambilan keputusan itu bersifat rahasia. Kemudian hakim terlapor ini juga dalam pemberian dissenting opinionnya yang dibacakan oleh hakim terlapor tidak hanya merugikan harkat martabat dari kolega rekan sejawatnya, tetapi telah memberikan presiden buruk terhadap lembaga peradilan konstitusi serta marwah dan lembaga negara di masyarakat. Yang sebagaimana perlu kiranya Yang Mulia Majelis Etik pertimbangkan bahwa kesembilan hakim konstitusi ini merupakan negarawan. Apakah patut seorang hakim negarawan menyerang harkat martabat rekan sejawatnya? Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan lagi pada basis struktur pendapat keilmuan dan filosofis, tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan. Yang terakhir yang mulia, oleh karenanya perlu kiranya Dewan Majelis Etik menjatuhkan hukuman kode etik berat karena hakim terlapor diduga melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 10 huruf E dan huruf G, tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya. Jika Majelis Kehormatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian yang mulia. Ya mirip-mirip lah ya. Mirip, iya. Nah, saudara cuman menyebut berat gitu ya. Iya. Nggak pakai sangat berat, nggak kan? Berat aja gitu. Kalau dia apa tadi? Ikhlas. Terima apa adanya. Ya. Yang terakhir, silakan. Yang terakhir, Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Raden Elang dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Perlu sampaikan tadi sebagaimana dalam laporan yang sudah kami sampaikan, poin-poinnya tadi sudah juga saya sampaikan disertai dengan bukti yang sudah kami leges. Pada intinya kami mengajukan terkait masalah sama dissenting opinion yang dimuat dalam putusan nomor 90, yaitu sebagai hakim terlapornya adalah Profesor Arif Hidayat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada paragraf 628 sampai dengan paragraf 632 pada halaman 107 sampai dengan 118, yang pada pokoknya pertama dari keterangan yang disampaikan pokoknya adalah pertama, dari kelima perkara saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan, video halaman 111. Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan pasca persidangan perbaikan pemohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan lama, bahkan memakan waktu hingga 2 bulan, yakni pada perkara nomor 29/PUU/2023 dan 1 bulan pada perkara nomor 51/PUU2023 dan perkara nomor 55/PUU2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, namun penundaan perkara berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan mendiadakan keadilan itu sendiri atau justice delay, justice denied. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar
antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dari pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang. Video halaman 112. Selanjutnya, pembahasan dalam rapat persyaratan hakim. Di sisi lain, saat memutus perkara nomor 90 PU/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih atau elected official. Misal, berpengalaman sebagai gubernur, bupati, wali kota sebanyak 2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan adanya berbeda terkait pertimbangannya. Yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion dengan menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sebanyak 2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan permasalahan inkonstitusional norma, tetapi merupakan open legal policy. Sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion, yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur. Perkara nomor 90 PU/2023 dan perkara nomor 91 PU/2023 ditarik tetapi tidak dilanjutkan. Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut. 632 menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan pemohon atau fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut saya pemohon telah mencerminkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan, unprofessional conduct sebagai kuasa hukum, karena tanpa melakukan koordinasi dengan pemohon prinsipal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohonannya. Meskipun setelah berkoordinasi dengan pemohon prinsipal pada perkara nomor 90/PU/2023 dan perkara nomor 91/PU/2023, pemohon prinsipal meminta kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara quo dan selanjutnya direspon oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Disinilah letak miskomunikasi antara pemohon prinsipal dan kuasa hukumnya. Selain itu, berdasarkan pasal 75 ayat 1 huruf B, ayat 3 huruf C, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang beracara dalam perkara pengujian undang-undang PMK nomor 2 2021, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh mahkamah. Namun sudah cukup alasan bagi mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara, mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan akuo. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena kepentingan politik dan menarik perhatian publik. Meskipun isi hukum dimaksud bukanlah salah satu permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, seharusnya mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan akuo dengan alasan pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah mahkamah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau pencari keadilan, justice seeker, agar bersikap teliti, cermat, bersungguh-sungguh, serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara akuo dan perkara yang telah dicabut atau tidak ditarik dapat diajukan kembali. Jadi bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat sebagaimana terlapor di sini, bukanlah argumentasi hukum pendapat berbeda atau dissenting opinion, melainkan cerminan atau ketidakprofesionalan dan tendensi negatif terhadap penilaian rekan sejawat sesama hakim konstitusi yang membahas rapat persyaratan hakim yang seharusnya tidak dituangkan maupun diungkapkan dalam pendapat berbeda atau dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat.
bahwa pendapat berbeda, dissenting opinion adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju atau berbeda secara argumentasi hukum substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Contohnya, mayoritas hakim menerima permohonan yang bersangkutan baik seluruhnya atau sebagian, tetapi hakim minoritas menolak atau tidak dapat diterima berdasarkan pada penilaian hukum secara objektif tanpa adanya tendensius dengan pendapat hakim lainnya. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2019 tentang keusahaan kehakiman, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, pasal 14 ayat 1 RI Nomor 2009, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Bahwa berdasarkan peraturan undang di atas, Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat banyak menyentuh atau bersinggungan dengan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dilanjutkan oleh tim kami. Silakan. Oke. Cek. Temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa terdapat video yang beredar di media sosial khususnya di YouTube yang cenderung tendensi negatif yang menyudutkan salah satu pihak. Hal tersebut diakibatkan pertimbangan hakim hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat sehingga menciptakan tendensi negatif kepada hakim-hakim konstitusi lainnya, terkhusus tendensi negatif terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 diselenggarakan oleh BPHN adalah di kanal YouTube BPHN TV official yang tayang pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan alamat website YouTube Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat telah memberikan sambutan kurang lebih 70 menit, khususnya terkait adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yaitu pada menit 2.5137 hingga menit ke 2.5237 yang pokoknya sebagai berikut. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Bahwa selanjutnya dalam kanal YouTube Medcom ID tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website yang judul video eksklusif pengakuan Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Dinasti Prahara MK sampai Revolusi Mental. Hakim Konstitusi Arif Hidayat terlapor telah diwawancari selama kurang lebih 30 menit oleh Medcom.id, khususnya terkait adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yaitu pada menit 17.26 hingga menit 25.52 yang pada pokoknya terkait dengan kata sambutan Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat pada waktu acara Konferensi Pers Hukum Nasional 2003 tanggal 25 Oktober sebagai berikut. Tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-hukum, yang di luar biasa, maka inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam dissenting opinion. Saya dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan itu yang biasa saya sampaikan di forum ini. Ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik dan kapitalistik, liberalistik. Misalnya saja semua sekarang dilakukan serba contoh pada kita membangun sistem pemilunya sangat liberal, sistem pendidikan kita sekarang mengarah ke sistem liberal, semuanya mengarah pada kecenderungan itu. Hal-hal yang sangat dikhawatirkan begini di era Soekarno dan era Soeharto, waktu kekuasaan saja masih ada check and balance. Dalam artinya yang ada pada kadarnya berbeda-beda, tetapi pada pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, yudikatif meskipun dikoposisi oleh kekuasaan yang di tangan presiden. Ya, itu bisa-bisa aja diindikasi semacam itu. Menjawab pertanyaan terkait sistem sekarang jauh lebih buruk daripada Orde Baru. Gini Mas Indra Maulana, saya perhatikan menyalahkan diri sendiri dan bidang saya geluti apa bidang saya geluti hidupi di hukum Indonesia hari ini. Selama era reformasi kehidupan hukum Indonesia belum sehat.
bahwa berdasarkan 2 temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi di atas, maka Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat telah memberikan komentar terbuka dan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 90 PPU garing XX1 2023 pada tanggal 16 Oktober 2003 dan bukan memperjelas putusan tersebut serta mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara di kanal YouTube medcop.id pada tanggal 29 Oktober 2023. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Ya, silakan biar kebagian ngomong. Oke. Oke. Ya, dilanjutkan. Poin C, dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat sebagai terlapor, merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PMK garing 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, di antaranya 1, pada angka kedua prinsip ketidakberpihakan, khususnya pada penerapan angka 4, yaitu Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Pada angka keempat, prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan 10, yaitu penerapan angka 9 tentang kerahasiaan yang diperoleh Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, dilarang mempergunakan atau diungkapkannya untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tujuan mahkamah. Penerapan angka 10 dengan tetap mengutamakan dan terikat aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketidakberpihakan Hakim Konstitusi. Pada angka kelima, prinsip kesetaraan, khususnya pada penerapan angka 2, yaitu dalam melaksanakan tugasnya baik dengan perkataan maupun tindakannya, Hakim Konstitusi dilarang berburuk sangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan. Pada angka ketujuh, prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu kearifan dan ketidakbijaksanaan menuntut Hakim Konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang tidak hidup dalam masyarakat dan memperhatikan situasi dan kondisi. Penjelasan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat sebagai terlapor sebagai berikut. 1. Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar prinsip ketidakberpihakan, khususnya pada penerapan angka 4, yaitu memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus, sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal YouTube BPHN TV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kanal YouTube Medcom ID yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 9 dan 10. A. Melanggar penerapan angka 9 terkait dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. B. Melanggar penerapan angka 10 terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal YouTube Medcom ID pada tanggal 29 Oktober 2023. Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat terlapor telah melanggar prinsip kesetaraan, khususnya pada penerapan angka 2, yaitu telah berburuk sangka atau bias terhadap sesama Hakim Konstitusi lainnya, serta terhadap sistem hukum di Indonesia. 4. Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat terlapor telah melanggar prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi, atau setidak-tidaknya menghukum Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Demikian laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik perilaku Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan. Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih. Hormat kami tim advokasi pengawal konstitusi Raden Elang Mulyana, Ayer Langga, Rian Ismail, Aris Perdana. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ini kok ya agak mirip-mirip nih sebenarnya. Udah saling kenal nggak ini? Apa udah berembuk duluan nggak ya? Ya, jadi agak mirip-mirip. Jadi kalau diberhentikan semua, bagaimana ini MK ini ya? Mintanya kan maksimum semua ini, minta diberhentikan, tidak hormat pula. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya persilakan Pak Profesor Bintan untuk mengajukan beberapa pertanyaan, klarifikasi atau penjelasan. Terima kasih Pak Ketua. Saya nggak minta klarifikasi atau pertanyaan, cuma menjadi tambah ilmu. Tambah di sini bahan kita juga untuk anggota, ketua, sekretaris FKMK. Ada hal yang rupanya walaupun dalilnya sama, tapi orang yang bisa berbeda. Dijadikan sama dengan sama pasal-pasalnya terhadap hakim yang ini, tapi itunya berbeda orangnya. Jadi saya menarik itu. Sebagai contoh misalnya, kita memeriksa kawan-kawan udah berapa? 14 orang, 14 ya Pak ya? 18. Ini dengan ini 18. Bahwa mereka mendalilkan itu bahwa ini pelanggaran dan ini begini, tapi dasarnya peristiwa karena putusan itu dan peristiwa sebelumnya. Tapi Pak Bob sama kawan ini menyatakan karena dissenting opinion lah Mahkamah Konstitusi seperti ini, gitu kan? Nah, itu menarik itu. Jadi kalau kawan saya bilang karena ini runtutannya sampai ini, karena inilah maka hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi sampai sekarang seperti ini. Jadi dengan dua suatu hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik, bahwa dissenting opinion itu yang membuat seperti ini. Wah, sangat menarik itu. Sangat kita pertimbangkan itu. Dari kawan-kawan juga di sana dengan bukti yang bagus Pak, ada yang bawa kotak isinya dan kita. Nah, ini buat saya menarik sehingga perkara ini memang serius. Seperti yang disebut ketua selalu, ini perkara serius. Jadi kita harus juga menanggapinya secara serius. Jadi jangan asal membuat satu bukti tapi hanya untuk sekedar menyenangkan pihak-pihak begitu. Tapi ini saya heran itu. Bisa dengan tadi diuraikan Pak Bob dan Pak ini ya, bagus bahwa dissenting opinion ini adalah yang membuka maka MK seperti ini. Luar biasa itu. Dan kawan-kawan itu pun membuat karena putusan ini dan peristiwa ini dan seperti ini membuat MK ini seperti ini. Jadi itu yang saya tambah belajar hari ini. Terima kasih Pak Ketua, yang lain saya biasa-biasa aja sama. Terima kasih. Jadi baik saudara ya, sebelum Pak Wahid ya, ini kan sidang sambil pembelajaran, nggak apa-apa kan kita kan di depan publik nih. Jadi dissenting opinion itu pertama dipraktekkan di Indonesia di peradilan niaga dulu. Cuma pengadilan niaga itu nggak terlalu terkenal karena di kalangan orang bisnis saja. Nah, mulai tahun 2003 dipraktekkan di MK. Nah, jadi terkenal dia. Jadi lembaga peradilan banyak yang menyebut praktek dissenting opinion itu dimulai oleh MK. Padahal sebetulnya sudah lebih dulu pengadilan niaga. Nah, pada awal-awal dulu kalau ada putusan MK dimuat di koran, yang headline-nya itu yang dissenting opinion-nya itu yang jadi judul gitu loh. jadi yang terkenal tuh yang dissenter. Sudah beberapa bulan begitu saya sebagai ketua, wah ini bahaya ini. MK masih baru dan itu bisa menimbulkan ketidakpastian. Masih baru malah yang ditonjolkan oleh media yang dissentingnya, gitu kan? Padahal kita kan harus mendidik publik untuk memahami esensi putusannya. Nah, maka saya mulailah
agak kurang-kurangnya sudah saya suruh kurangi. Saya pun dalam 5 tahun itu sering putusan MK itu nggak cocok sama saya sebagai ketua, jadi saya nggak bisa pengaruhi, ya kan? Jadi kesel juga, tapi saya nggak pernah disenting, gitu loh. Tapi lama kelamaan itu setiap kali ada putusan, ada yang dimaki, ada yang dipuji, selalu yang dijadikan anunya saya sebagai ketua. Padahal kan saya tidak selalu sama dengan pendapat mayoritas. Maka ada 2 kali saya disenting. Dulu hak recall partai dulu itu 1. Ada 2 kali saya bikin sekedar untuk menunjukkan nih ketua itu tidak selalu sama dengan mayoritas. Tapi kan kita bermusyawarah. 9 hakim itu independen, bukan hanya independensi struktural dari kekuasaan kehakiman institusinya, tapi independensi fungsional setiap hakim. Jadi 9 orang itu mewakili 9, ya kan, cara berpikir yang hidup di ruang publik. Nah, kita berdebat. Jadi perdebatan itu sehat, saudara. Itulah sebetulnya musyawarah. Ya kan, filsafat sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jangan dipersempit maknanya ke pengertian lembaga parlemen, MPR, DPR, bukan itu. Ini kan filosofi. Jadi demokrasi itu permusyawaratan. 270 juta rakyat Indonesia pikirannya itu harus ditampung, berdiskusi, berdebat. Itu namanya bahasa halusnya musyawarah, gitu loh. Sampai menemukan the logic power, kekuatan akal pikiran, akal sehat. Kita menemukan kebenaran. Nah, gitu. Jadi ruang publik itu harus diisi oleh akal sehat itu. Nah, di ruang sidang MK, di ruang sidang MK begitu. Jadi saya kira saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang ada orang yang mempersoalkan dissenting opinion, bahwa dissenting opinion itu mestinya berisi opinion tentang substansi ide-ide terkait dengan substansi masalah, substansi perkara. Jangan ditambahin yang lain-lain. Nah, yang Anda persoalkan tambahan-tambahannya itu loh, ya kan? Ya, ada ekspresi kekecewaan, ada kemarahan, ada kekesalan yang sebenarnya itu masalah lain, itu masalah internal. Nah, itu yang saudara maksudkan. Saya kira ini bagus, saudara sudah menyumbangkan satu temuan, ya. Nah, nanti biar kami nilai, ya kan. Kalau mau Anda kan maunya langsung pecat ini. Waduh, kejam sekali ini Pak Tony dan kawan-kawan ini, ya kan. Sama juga sini. Nah, kalau dia tuh lebih ikhlas. Oke, nanti kami nilai, ya. Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua MK Prof. Jimli dan Yang Mulia Prof. Bintan dan para pelapor. Dan sore ini tidak ada yang melalui daring. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, pagi tadi masih ada. Ya, ini kita ya. Baik, saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Prof. Bintan. Hanya pada pemeriksaan pendahuluan dan sekaligus pembuktian ini ya kita ingin mendengar pokok-pokok yang disampaikan, terutama terkait pertama siapa pelapornya, jelas begitu, terlapor, kemudian hal-hal apa yang dijadikan alasan untuk nanti ada petitumnya, meskipun kita lihat berbagai pola atau nuansa dari rumusan-rumusannya, tapi kita banyak justru mendapatkan hal-hal yang penting terkait dengan pelaporan ini. Dan memang kesempatan ini tidak ada lagi
karena pemeriksaan pendahuluan, pembuktian sekaligus, sehingga Pak Ketua tadi menyatakan kalau ada tambahan silakan disusulkan tertulis. Kalau ada untuk menambahkan pelaporan terkait dengan ahli silakan tertulis, saksi juga tertulis. Nah, ini saya kira sangat membantu kita nanti dalam rapat dari MK ini untuk yang putusannya direncanakan pada tanggal 7 November 2023. Nah, hal lain memang nampak ada dua hal. Pertama terkait isi putusan, ya bentuk putusan itu yang disoroti. Yang kedua perilaku hakim atau terlapor lah dalam ini yang sebetulnya kita sudah ada pedoman, bahkan batu ujinya itu ya di PMK 9 2006 itu ya. Nah, hal-hal teknis saya pikir kita cukupkan saja, tidak seperti kalau pengujian undang-undang ya kita lalu jelimet posisinya. Jadi kalau misalnya di permohonan yang pelapor yang keempat ini ya ditulis perkara kami Raden Elang Mulyana, Haji Erlangga, Rian, Aris Perdana. Kalau kita ingin sempurnakan, yang pertama disebut pelapor pertama, disebut pelapor kedua, pelapor ketiga, pelapor keempat, yang selanjutnya disebut para pelapor. Sehingga para pelapor itu juga punya elaborasi ya. Tapi kita tangkap yang disampaikan sini sudah cukup lah. Dianggap dibaca bahwa itu pelapor pertama, pelapor kedua, pelapor ketiga, dan selanjutnya disebut para pelapor ya. Nah, yang berikutnya bahwa terlapor, nah memang tadi Prof. Jimli selalu mengatakan siapa ini, karena ini nanti kita terkait ya putusan itu per terlapor. Jadi 9 ya per terlapor, sehingga perlu jelas betul siapa terlapornya. Ya, sebagian bukti juga tadi dan makin kedisahkan. Kalau yang terakhir itu ada video dan seperti tadi disinggung oleh Prof. Bintan, DO itu dijadikan dissenting opinion, dijadikan bukti juga. Dijadikan bukti karena itu yang didalilkan, kan bukti itu untuk menguatkan dalilnya. Dalilnya begini, lalu buktinya. Ada video, ada yang dari media, Kompas, CNN, dan lain sebagainya. Juga secara administrasi, secara umum saja ya, ini kita anggap saja ya, karena ada 4 pelapor, 3 tanda tangan, 1 tidak. Nah, ini ya sudahlah gitu ya. Kalau kita di pengujian undang-undang ya kita persoalkan ini mana orangnya. Lalu para advokat ya, kita tidak persoalkan juga. Kalau di PUU kan advokat harus pakai toga, ya Prof ya. Di dalam pengujian undang-undang advokat harus pakai toga. Kalau di sini ya tidak, apalagi tadi dari Persatuan Advokat ya. Nah, tapi kita lihat sudah dicantumkan kartu tanda anggotanya. Jadi hal-hal ini ya semuanya untuk kelancaran, dan karena saya nggak berani menyampaikan ini speedy trial ya, ya. Tapi ya lebih speedy lagi ya, karena pengujian perselisihan hasil Pilpres dan Pileg serta Pilkada itu kita sebut speedy trial ya, karena ada 14 hari, 45 hari, 30 hari. Ini kita diberi waktu 30 hari sampai 24, tapi sudah kita sampaikan, insya Allah tanggal 7 itu sudah dapat diucapkan putusannya ya. Saya kira itulah kerjasama kita semua untuk hal-hal ini.
ada hal-hal yang di hukum acaranya kita lebih buka untuk terbuka terkait dengan pelapor ya, tapi untuk terlapor sekali lagi ini memang tertutup ya untuk umum ya. Tapi kalau sidangnya juga oleh Prof. Jimli sebut ini dibuka dan tertutup untuk umum gitu. Kalau sini dibuka dan terbuka untuk umum sehingga bisa diikuti baik di forum ini atau di media atau di saluran-saluran media yang lainnya. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Baik. Nah sekarang bukti-bukti bagaimana? Sudah diserahkan tadi belum? Siap, staf untuk diambil. Dari advokat lisan akan tampilkan bukti, Prof. Silakan. Advokat Arun sudah ya. Lisan masih belum selesai. Ini sudah selesai semua, Yang Mulia. LBH Cipta Karya sudah selesai semua. Advokat Pengawal Konstitusi berapa? Sudah selesai. Nah, lisan ada 2 nih. Oke, satu lagi. Dari Arun berapa? P1 sampai berapa? Belum di ada berapa tadi? Berapa dokumen? P6 Yang Mulia. Oke, saya tulis ya, P1 sampai 6 ya. Kalau Cipta Karya P berapa? Berapa dokumen? P4. Berapa? P1 sampai P4 Yang Mulia. P1 sampai 4. Advokat Pengawal Konstitusi berapa? Berapa dokumen? Kita menyampaikan 2 alat bukti Yang Mulia, 1 putusan dan 2 media yang dinarasikan dalam bentuk soft copy dan print out sudah. Jadi kalau gitu P1, P2, P3. Betul Yang Mulia. Jadi 3 ya? Ya. Nah kemudian lisan, ini ada 2 ini, Pak Patroni, Darsam. Untuk laporan kami terhadap Hakim Terlapor Saldi Isra itu ada P1 sampai P6. Kemudian untuk terlapor kepada Hakim Arif itu P1 sampai P4 Yang Mulia. Oke. Jadi 16, 14, 13, 14. Nanti kalau saudara masih ada lagi yang mau ditambahkan, misalnya keterangan ahli, misal gitu ya, boleh aja tertulis, gitu ya. Nah, cuma harus besok, nggak boleh lewat dari besok. Oke, jadi sepanjang yang sudah diserahkan, yang sudah kami terima ini, dengan ini saya sahkan, ya. Jadi sah gitu ya. Nah, kecuali nanti ada tambahan, silahkan ditambahkan tertulis, termasuk keterangan saksi, tertulis saja, keterangan ahli tertulis saja. Kalau masih sempat, silahkan cari profesor doktor 3 kali botak saking pinternya, bawa saya, tapi tertulis saja, ya. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Sekarang sudah jam 3, 11 menit. Kalau mau ada closing silahkan. Pendek aja. Izin Yang Mulia, sebelum kita tutup persidangan hari ini, kami ingin bertanya,
apakah ada agenda persidangan selanjutnya, mengingat kalau kami baca di media Yang Mulia menyampaikan sidang putusan itu serentak tanggal 7 November. Iya, tanggal Jadi 7. apakah kita masih ada sidang selanjutnya Yang Mulia? Masih ada, hari Jumat besok. Agendanya Yang Mulia? Untuk yang lain, masih banyak ini. Jadi untuk saudara makanya kita ya percepat. Makanya kalau masih ada pembuktian silahkan besok tertulis saja. Ini kan sudah kita percepat ini. Ya. Tambahan Itu ya. yang mulia pertanyaan, untuk tanggal 7 pada saat putusan itu, apakah nanti kami akan diundang hadir di persidangan atau tidak? Artinya melalui menonton melalui televisi atau dari daring saja? Nanti akan ada undangan ya tertulis, tapi ini bisa dianggap sebagai undangan. Nah, saudara datang aja. Oh baik, baik. Ya, cuma jangan terlalu banyak rombongannya. Siap, 18. Kalau Oke, masing-masing datang 20 orang nggak muat ini. Iya. Nah, nanti diatur dengan sekretariat, ya, jangan semuanya. Nah, sebagian nongkrong aja di bawah nonton TV. Iya. Terima Gitu kasih. ya. Terima kasih yang mulia. Jadi misalnya saudara tidak dapat undangan karena nyelip, ya kan? Ah, sekarang anggap sebagai undangan. Tanggal 7 jam berapa? 1 kali. Jam 1 apa? 13 1 sama. Kok dia bilang jam 4? Jam berapa? Jam 1? Hah? Jam 13. Nah, jam 1 sesudah makan siang, sesudah zuhur. Baik yang mulia. Terima kasih. Saudara datang ya. Terima kasih undangan yang mulia. Nah, oke. Ada lagi dari apa namanya ini pengawal konstitusi? Ada closing mau menyampaikan apa? Ya, dari kami cukup yang mulia. Cukup. Sedikit closing yang mulia. Silakan. Memang untuk advokat Arun sedikit simpel untuk pembuatan laporannya, tetapi kalau kita mengenal diksi laporan itu kan kecenderungannya lebih kepada hukum acara pidana yang mulia. Maka kita lebih melengkapi kepada materialnya. Moga-moga ini tetap tidak mengurangi pertimbangan yang mulia dalam rangka susunan pelaporan kami ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai closing juga, mengapa kami membacakan atau menyampaikan secara lisan tentang petitum bahwa menjaga marwah, ya tentunya itu boleh jadi yang mulia lebih berat daripada kawan-kawan yang dimintakan kawan-kawan, karena sudah barang pasti, karena yang bukti yang kami sampaikan ini it's other supporting, antara daripada prolognya sampai dengan putusan PUU 90, sampai dengan efek ke media cetak, sampai dengan komentar netizennya. Jadi alasan kami melaporkan itu betul-betul solid, ya, artinya betul-betul sinergis. Demikian yang mulia. Baik, jadi soal mekanisme peradilan etika ini kan masih sedang tumbuh berkembang dalam praktek. Tidak apa-apa, cuma ini ada irisan satu dengan peradilan pidana. Karena dua-duanya sama-sama menilai kelakuan. Gitu kan? Satu perilaku hukum pidana, satu lagi perilaku etik. Nah, tapi sama-sama kelakuan yang dijadikan objektum litis, objek yang diperkarakan. Yang kedua, peradilan etika ini ada kaitan irisan dengan peradilan administrasi, karena dia menyangkut soal jabatan publik, gitu. Nah, kalau dia pemberhentian itu ada kaitan dengan administrasi negara. Nah, jadi ada irisan dengan dua sistem peradilan itu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil tumbuh berkembang aja. Misalnya laporan saudara tidak ada petitum, tidak ada tuntutan, betul-betul ikhlas. Nah, itu tidak apa-apa ya, kita terima aja, ya kan? Nah, tapi di sebelah sini yang perlakuannya kayak pidana, itu pidana. Ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, sambil jalan kita sambil belajar supaya ini tumbuh, karena peradilan etik itu di seluruh dunia sedang tumbuh juga. Maka bahkan belum disebut peradilan, semua lembaga penegak kode etik di seluruh dunia tertutup semua, nggak ada yang terbuka. Baru kita ini, kita ngarang-ngarang aja, kita buka gitu loh.
Ya kan? Nah, Anda kita syukur ya. Tapi untuk yang terlapor tetap tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Oke, Anda terakhir, udah cukup, nggak langsung tutup dengan doa, enggak? Baik saudara-saudara, dengan ini sidang Majelis Kehormatan MK pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan.